Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Di video kali ini kita akan membahas tentang kegawatan maternal, preeklamsia dan eklamsia. Nah, calon perawat profesional jangan di skip ya videonya, tonton terus. Tahukah kalian, angka kematian ibu merupakan indikator keberhasilan layanan suatu negara. Di bidang kesehatan, angka kematian ibu merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan dan menjadi salah satu komponen indeks pembangunan maupun indeks kualitas hidup. Sekitar 830 wanita meninggal karena komplikasi kehamilan atau persalinan di seluruh dunia setiap harinya. Sebanyak 99% dari semua kematian ibu terjadi di negara berkembang, yaitu contohnya adalah salah satunya Indonesia. Lalu, bagaimana kondisinya di Indonesia? Menurut Ketua Komite Ilmiah Internasional Conference on Indonesia Family Planning and Reproductive Health, Mewita Budi Harsono menjelaskan bahwa hingga tahun 2019, angka kematian ibu di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2030, kita ingin angka kematian ibu berkurang menjadi 70 per 100.000 kelahiran hidup. Lalu, apa sih sebenarnya penyebab masih tingginya AKI di Indonesia? Ada beberapa hal penyebabnya. Selain perdarahan dan infeksi, yang paling penting kita harus ketahui adalah adanya gangguan hipertensi dalam kehamilan. Gangguan hipertensi dalam kehamilan yang pertama adalah hipertensi kronik, yang kedua adalah hipertensi gestasional, yang ketiga adalah preeklamsia, dan yang keempat adalah eklamsia. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah hipertensi kronis. Hipertensi kronis ini merupakan suatu kondisi di mana ibu hamil mempunyai tekanan darah lebih dari 140 per 90 mm air raksa sebelum kehamilan atau didiagnosis sebelum gestasi 20 minggu dan menetap setelah 12 minggu postpartum tidak disertai proteinuria. Proteinuria ini adalah adanya protein di dalam urin. Selanjutnya adalah hipertensi gestasional. Hipertensi gestasional ini merupakan suatu kondisi di mana ibu hamil mengalami peningkatan tekanan darah lebih dari 140 per 90 mm air raksa untuk pertama kali selama kehamilan. Kemudian tidak ditemukan proteinuria. Tekanan darah kembali normal setelah 12 minggu postpartum. Dan kadangkala muncul adanya tanda nyeri epigastrium atau adanya trombositopenia. Gangguan hipertensi dalam kehamilan selanjutnya adalah preeklamsia. Preeklamsia ini merupakan suatu kondisi di mana ditemukan kriteria yaitu ibu hamil mengalami peningkatan tekanan darah lebih dari 140 per 90 mm air raksa setelah gestasi 20 minggu. Kemudian terdapat proteinuria lebih dari 300 mg per 24 jam atau pada pemeriksaan dipstik ditemukan lebih dari +1. Berikutnya kita akan membahas tentang patofisiologi dari preeklamsia. Patofisiologi preeklamsia. Pada kehamilan normal, renin, angiotensin 2, dan aldosteron dalam plasma meningkat. Namun, akibat hipertensi dalam kehamilan ini, renin, angiotensin 2, dan aldosteron dalam plasma justru menurun. Akibatnya apa? Terjadinya retensi natrium.
Bagaimana preeklamsia dapat terjadi? Oke teman-teman, mekanisme pada preeklamsia ini berbeda dengan hipertensi biasa. Nah, bagaimana mekanisme terjadinya preeklamsia ini? Setelah terjadinya pembuahan, yaitu menyatunya ovum dan spermatozoa, maka akan terbentuk zigot. Ya, kemudian morula. Dari morula ini akan berkembang menjadi blastula. Blastula memiliki trofoblast di bagian luar yang akan berkembang menjadi plasenta dan massa inner cell di bagian dalam yang akan berkembang menjadi janin. Trofoblast ini yang akan menempel pada dinding rahim dan melakukan invasi ke dalam arteri spiralis maternal yang akan menghasilkan aliran darah uteroplasental selama kehamilan. Secara sederhana, yang terjadi pada preeklamsia adalah invasi trofoblast hingga arteri spiralis yang terjadi bersifat inkomplit, sehingga aliran darah uteroplasental berkurang. Hal ini akan memicu terjadinya respon inflamasi yang akan merusak sel endotel. Pusatnya sel endotel pada pembuluh darah akan menyebabkan peningkatan permeabilitas vaskuler dan akan memicu terjadinya vasokonstriksi. Peningkatan permeabilitas ini yang akan menyebabkan terjadinya proteinuria dan terjadinya udem pada penderita preeklamsi. Sedangkan vasokonstriksi sistemik ini yang akan menyebabkan manifestasi klinis hipertensi dan dapat berkembang menjadi eklamsia akibat terjadinya kejang. Selanjutnya adalah preeklamsia berat. Preeklamsia digolongkan berat apabila ditemukan hipertensi disertai satu atau lebih gejala berikut yang terjadi di atas umur kehamilan lebih dari 20 minggu. Yang pertama adalah tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 160 dan diastolik lebih dari sama dengan 110. Adanya proteinuria di atas 2 gram per 24 jam atau menunjukkan angka di atas sama dengan plus 2 pada pemeriksaan PET dipstick. Kemudian ada nilai kreatinin serum di atas dari 1,2 mg per sen dan disertai dengan oliguria. Pada pemeriksaan darah terdapat trombositopenia dengan jumlah trombosit kurang dari 100.000. Adanya peningkatan enzim hati yaitu SGLT dan SGPT. Adanya penurunan visus yang menetap dan kondisi ibu hamil yang mengalami preeklamsia dapat mengakibatkan pertumbuhan janin terhambat dan preeklamsia yang disertai dengan edem paru dan sianosis. Preeklamsia bisa memburuk menjadi kondisi eklamsia dan menyebabkan kematian ibu dan janin. Kondisi hipertensi lain yang terjadi di atas umur kehamilan 20 minggu adalah eklamsia. Eklamsia adalah suatu kondisi preeklamsia yang disertai dengan kejang hingga koma. Eklamsia juga merupakan kondisi di mana seorang wanita hamil dengan preeklamsia yang tidak disebabkan oleh hal lain mengalami kejang. Hal lain di sini adalah misalnya ibu hamil tersebut mempunyai riwayat epilepsi. Kemudian kejang di sini dia sifatnya grand mal, yaitu bisa mungkin timbul sebelum atau selama ataupun setelah persalinan. Time is quiz. Let's see. Apa yang menyebabkan kaki ibu hamil bengkak? Nah, teman-teman bisa menjawab di kolom komen ya.
jangan lupa tuliskan nama kalian. Oke teman-teman, untuk materi yang kali ini kita cukupkan sekian. Kita lanjutkan diskusi di WhatsApp group. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.